Moto hidup saya jadi bermanfaat untuk orang sekitar. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur saat itu akhirnya saya bisa, walaupun saya ujian sendiri, tidak bersama dengan teman-teman, luar biasa saya bisa lulus dengan usaha saya sendiri. Nama saya Fitriani Harumsari dari program studi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PPKN. Saya sudah berkeluarga kurang lebih sekitar 11 tahun. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Waktu kecil saya terlahir sebagai orang yang non-disabilitas, masih berpenglihatan yang normal ya. Dari mulai SD, SMP, kemudian ketika beranjak ke usia 17 tahun, saat itu di bangku SMA, penglihatan saya semakin berkurang, semakin menurun, dan itu menjadi satu hambatan bagi saya untuk belajar. Ketika itu memang sangat membuat saya down ya. Saya merasa minder, juga merasa percaya diri saya tuh semakin berkurang karena memang saat itu saya bingung bagaimana untuk bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Penglihatan yang semakin berkurang, saya memiliki kekhawatiran apakah nantinya saya bisa lulus dari sekolah. Namun saya tidak patah semangat karena dalam diri saya harus terus berjuang bagaimana nantinya menjadi manusia yang bermanfaat. Saat itu saya juga dari dukungan orang tua alhamdulillah tetap mensupport hingga di saat saya di bangku kelas 3 yang mau lulus itu, orang tua alhamdulillah terus membantu di rumah membacakan buku-buku catatan, dan terus juga mensupport saya selain saya terus berobat, juga tetap mendukung sekolah yang tadinya ketika itu sekolah juga mungkin masih awam ya dengan menghadapi peserta didik yang memiliki penglihatan yang tidak penglihatan yang semakin berkurang seperti itu. Tapi terus dari sekolah juga alhamdulillah tetap mensupport walaupun seadanya. Saya dibacakan, saya ketika ujian tersebut saya berada di luar kelas, jadi tempat khusus karena saat itu saya masih kondisi penglihatan masih low vision, jadi saya harus berada di luar kelas yang dimana ruangan itu harus dibantu penerangan cahaya matahari. Kalau di dalam ruang kelas itu sudah tidak bisa ya, saya melihat tulisan seperti itu. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur saat itu akhirnya saya bisa, walaupun saya ujian sendiri, tidak bersama dengan teman-teman, luar biasa saya bisa lulus dengan usaha saya sendiri. Kemudian saya setelah lulus itu sebenarnya ingin sekali melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun karena saat itu kondisi penglihatan saya semakin menurun sehingga saya belum dapat informasi banyak terkait orang yang berpenglihatannya itu
tidak penglihatannya semakin menurun itu, apakah nantinya bisa melanjutkan pendidikan? Nah, karena kekurangan informasi itu, akhirnya saya mengikuti langkah teman saya sejak SMA, mengikuti kuliah di kewirausahaan itu, di mana teman saya ini alhamdulillahnya begitu baik ya, menuliskan catatan, membacakan catatan seperti itu. Tetap saya alhamdulillah di sana karena support dari teman itu sungguh berpengaruh dengan semangat saya, sehingga saya ingin terus maju walaupun kondisinya seperti itu. Saya dari lulus kuliah hingga dari lulus SMA hingga melanjutkan ke kuliah di kewirausahaan itu selama kurang lebih 3 tahun. Karena selama 3 tahun itu saya hanya fokus berobat ya, yaitu karena kurangnya informasi terkait pendidikan bagi tunanetra. Nah, sejak kecil saya berawal dari sekolah umum ya, SD, SMP, SMA, kemudian saya sempat berlanjut ke kuliah jurusan diploma yang akhirnya saat ini saya berlanjut untuk ke tingkat sarjana. Apa sih alasan Bu Fitri ini untuk berani terus bermimpi? Karena saya ingin menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi orang sekitar, tentunya harus dengan ilmu. Pertimbangan apa saja nih yang Ibu pikirkan sebelum memutuskan untuk berkuliah? Tentunya kesempatan dan melihat peluang ya. Selama kesempatan itu ada, kenapa nggak diambil peluang tersebut?
Sebelumnya ada masalah nggak sih selama berkuliah atau sebelum memutuskan untuk berkuliah itu? Sebelumnya memang kendala dengan biaya ya, karena dengan biaya perguruan tinggi yang tidak kecil sehingga itu menjadi satu kendala. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk bekerja dan alhamdulillah ketika di perjalanan ada kesempatan berkuliah secara gratis. Nah, langsung saya ambil kesempatan tersebut. Saya berkuliah di Universitas Pamulang, alhamdulillah dengan informasi ternyata di Unpam itu membuka beasiswa kuliah bagi para penyandang disabilitas. Saya senang sekali ada kesempatan tersebut hingga saya saat ini sudah semester 7 dan saya ingin tetap melanjutkan pendidikan saya dengan kesempatan beasiswa tersebut. Mudah-mudahan nantinya sangat berguna untuk saya ke depannya. Dan alhamdulillah pelayanan untuk disabilitas di Universitas Pamulang ini sangat membantu bagi para penyandang disabilitas, terutama juga saya yang dimudahkan dalam segala hal sehingga tidak menyulitkan seperti dalam biaya untuk bayar seminar dan lain sebagainya, hingga registrasi pun kami dimudahkan. Bu Fitri tahu Unpam dari mana, Bu? Tahu Unpam dari udah lama sih ya. Mengetahui Unpam itu sebenarnya sudah lama ya. Cuma ketika mengetahui ada beasiswa untuk disabilitas itu dari berbagai informasi di komunitas tunanetra. Untuk kemudahannya, kemudahan apa saja nih yang Ibu dapatkan selama menjadi mahasiswa difabel di Universitas Pamulang? Ya, alhamdulillah dalam registrasi kami dimudahkan seperti itu sehingga kami tidak perlu mendatangi ke bagian administrasi. Kemudian untuk para dosen, alhamdulillah mereka memahami dan memudahkan. Mereka tidak terlalu memberikan kesulitan bagi kami, sehingga seperti kami yang tidak bisa bagi tunanetra yang tidak bisa melakukan menulis dengan manual tangan, mereka para dosen alhamdulillah membolehkan kami dengan cara boleh dengan mengetik, jadi memberikan toleran atau tidak terlalu memberatkan ya. Kalau memang tunanetra nggak bisa nulis dengan tangan, ya silahkan dengan cara mengetik di Word seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuan tunanetra, dengan kemampuan disabilitas. Hal berkesan apa yang pernah Bu Fitri alami selama kuliah di Unpam? Ya. Hal yang paling berkesan ketika saya mengikuti kemah bakti milenial saat itu di tahun 2019. Alhamdulillah saya bisa mengikuti dan saya bisa berpartisipasi dalam kemah bakti tersebut, bisa berbaur dengan teman-teman, tidak hanya dari teman sekelas tapi dengan teman-teman dari semester lain ya, seperti kakak kelas seperti itu. Jadi banyak teman, kemudian apalagi ya, saya pernah diberikan kesempatan juga sebagai ketika itu tenaga untuk menyeleksi teman-teman mahasiswa baru ya, untuk mengetes kemampuan komputernya ketika masuk ke Unpam.
Saat ini saya mengajar di Sekolah Khusus Islam Terpadu Yarfin sebagai guru TIK dan guru prakarya. Saya mengajar di sekolah ini kurang lebih hampir 5 tahun. Berawal saya saat itu mengajar sebagai guru prakarya yang kemudian saya menambah ke bidang studi TIK. Selain saya mengajar di sekolah setiap hari Senin hingga Jumat, setiap minggunya saya juga mengajar Al-Quran Braille untuk teman-teman tunanetra di Yayasan Raudatul Makfufin. Bu Fitri ini punya hobi tertentu nggak sih, Bu? Hobi saya sebenarnya suka jalan ya, suka hiking juga, selain itu juga suka membaca buku yang sifatnya buku-buku agama ya, seperti itu. Kalau untuk izin dari suami saat hiking, ada nggak sih permasalahan gitu? Alhamdulillah suami tidak tidak terlalu mengekang ya, tapi mensupport dengan hobi saya. Yang pasti syaratnya adalah jangan mengeluh ketika nanti sudah di sana gitu. Udah kemana aja nih jalan-jalannya Bu Fitri? Kalau untuk hiking sudah pertama ke Munara, ke Papandayan, Merapi, pernah ke Gunung Salak tapi nggak sampai puncak. Terakhir baru kemarin sampai ke Gunung Prau. Kalau untuk mengajar nih Bu, ada nggak sih Bu kesulitannya saat mengajar? Ya, kalau untuk tunanetra memang ketika tunanetra itu harus didampingi ya, jadi tidak bisa namanya kita hanya berceramah saja, tapi harus tetap dengan kita berdemonstrasi, satu-satu kita dampingi. Kalau memang muridnya sedang misalnya ada penyatuan kelas, misalnya antara penggabungan kelas ya, misalnya antara kelas 7 dan kelas 10 dengan materi yang berbeda, itu harus kita benar-benar siasati ya, seperti itu. Karena memang di sini kondisinya kan kadang di sini guru yang terbatas ya, guru yang terbatas, juga ruang kelasnya juga, sehingga ada penggabungan kelas seperti itu. Ketika di ngajar komputer ini harus ada penggabungan kelas, misalnya antara kelas 10, kelas 11, dan kelas 7. Nah itu kendalanya ketika materinya yang harus berbeda dalam satu ruangan, dalam satu waktu. Kalau untuk komputer itu yang menyediakan sekolah atau dari pribadi, Bu? Alhamdulillah sekolah memfasilitasi, tapi karena memang keterbatasan media, ada sebagian siswa juga yang sudah punya laptop masing-masing. Kalau untuk murid sejauh ini yang paling berkesan buat Ibu siapa, Bu? Yang paling berkesan? Kalau paling berkesan sebenarnya hampir semua berkesan ya, karena dari peserta di tunanetra ini punya keunikan masing-masing. Ada yang benar-benar kalau di kelas tuh nggak nyatet sama sekali ya. Seperti tadi, karena saya kan juga seorang tunanetra, jadi kadang tidak terperhatikan juga anak yang ternyata dia tidak mencatat, seperti itu. Nah akhirnya dengan keadaan seperti itu saya punya siasat, saya beri hukuman, sanksi dengan harus mencatat braille, tulisan braille, dengan memberikan janji seperti itu dengan braille, seperti itu juga sih sepertinya. Jadi dengan cara ya saya memberikan hukuman yang agar dia tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Kalau ada juga yang siswa yang berkesan itu yang memang benar-benar dia kondisinya luar biasa ya, memiliki kekurangan tapi dia tetap semangat. Seperti ada salah satu siswa yang jari jemarinya itu kurang sempurna ya, ketika mengetik pun dia harus mengandalkan hanya 3 jari saja dari 5 jari tersebut. Seperti itu luar biasa bagi saya, kesungguhan dari peserta didik itu, kesungguhan dari siswa tersebut.
Saat ini Bu Fitri sebagai guru apa nih Bu? Guru TIK dan guru prakarya. Kenapa Ibu memilih untuk menjadi guru TIK itu? Karena keterampilan yang pernah saya dalami adalah di bidang komputer, juga kerajinan tangan. Menurut Ibu untuk saat ini tunanetra itu perlu nggak sih melek teknologi gitu? Buat saya tunanetra perlu banget ya dengan teknologi, apalagi sekarang. Apapun zaman digital itu perlu sekali untuk melek teknologi. Apakah Ibu ingin bercita-cita mengajar di luar kota lagi Bu? Mengajar di luar kota. Untuk saat ini saya belum ada rencana, tapi jika kesempatan itu ada, mungkin bisa saya ambil kesempatan tersebut. Kalau untuk mengajar Al-Quran Braille itu lebih susah atau lebih mudah ketimbang dari TIK? Sebenarnya tingkat kesulitannya itu tergantung ya, begitu. Karena kalau mengajar Al-Quran Braille tentunya kita harus punya tekniknya, mengenal dulu huruf-huruf Braille itu seperti apa, benar-benar dari dasar. Kalau untuk komputer itu pastinya juga harus melancarkan jari jemarinya, karena di sini berawal dari mengetik 10 jari gitu. Jadi harus hafal dulu apa yang harus diketik dengan jari kelingking yang sebelah kiri, hingga sampai nanti di kelingking yang sebelah kanan itu harus dihafal. Jadi masing-masing tuh punya teknik yang berbeda. Pertama kali Ibu belajar Al-Quran Braille di mana Bu? Saya pertama kali belajar Al-Quran Braille di Yayasan Raudatul Makfufin tahun 2009. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ismail. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya untuk sebagai kepala sekolah di Sekolah Khusus Islam Terpadu Yarfin. Sekolah ini adalah khusus sekolah yang dikhususkan untuk bagi para siswa-siswa dengan disabilitas netra. Alhamdulillah sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan jumlah siswa hingga saat ini yang ada saat ini berjumlah 27 orang yang seluruhnya adalah tunanetra. Ya, pengajar di sekolah ini untuk saat ini kita ada 8 orang pengajar, 5 orangnya adalah tunanetra dan 6 orang tunanetra dan 2 orangnya adalah orang yang awas. Untuk visi misi dari sekolah ini yang utama itu apa Pak? Ya, visi misi di sekolah ini adalah menciptakan generasi tunanetra yang berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, dan juga mempunyai daya saing di masyarakat. Dalam proses kegiatan belajar mengajarnya, sistem bagaimana yang diterapkan sekolah ini Pak? Ya, sistem pembelajaran di sekolah ini sama seperti biasa. Untuk kurikulum saat ini kita masih mengikuti juga kurikulum 2013 yang masih dicanangkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran kita seperti biasa, para siswa dibimbing oleh Bapak Ibu guru, baik mereka bisa pembelajarannya bisa menggunakan Braille, dan ada juga mungkin yang sudah mahir mereka bisa menggunakan komputer. Untuk tenaga pengajarnya didominasi oleh tunanetra kah atau bagaimana Pak? Ya, saat ini dari 8 orang pengajar kita 6 orang tunanetra, sedangkan yang 2 orang yang masih awas. Jadi sebagian besarnya memang kita adalah tunanetra. Ya, yang diajarkan di sekolah ini kalau sekolah khusus ya kita sama seperti sekolah umum, sekolah lainnya, pelajaran sains pada umumnya seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS yang lainnya. Ya, sedangkan untuk tambahan kita berikan mereka untuk keterampilan seperti komputer. Ya, kalau
lalu musik, juga ada mereka kerajinan tangan. Sedangkan untuk kemandiriannya mereka ada pembelajaran OMSK, yaitu orientasi mobilitas dan sosial komunikasi. Ya, sedangkan untuk tambahan kita berikan mereka untuk keterampilan seperti komputer, ya, kalau lalu musik, juga ada mereka kerajinan tangan. Sedangkan untuk kemandiriannya mereka ada pembelajaran OMSK, yaitu orientasi mobilitas dan sosial komunikasi. Ya, kalau di sekolah khusus itu memang satu sekolah itu membawahi semua jenjang. Ini bedanya sekolah khusus dengan sekolah lain, ya. Kalau sekolah umum misalnya hanya satu sekolah itu hanya satu jenjang. Tetapi kalau kami di sekolah khusus ini satu sekolah itu membawahi semua jenjang. Seperti di sini ada SD, SMP dan SMA. Karena memang jumlah siswa di sekolah khusus itu tidak banyak gitu. Jadi kalau memang mereka hanya per jenjang, jumlah siswanya sangat sedikit. Ya, kalau untuk siswa tunanetra sendiri di sekolah khusus begini siswanya tidak banyak gitu. Kalau kita terima aja paling 1 tahun tuh hanya sekitar 5-10 siswa gitu. Jadi memang kita tidak ada batas maksimal dan minimal. Untuk Bu Fitri, bagaimana pendapat Bapak ini selaku kepala sekolah terhadap pengajar Bu Fitri? Ya, Bu Fitri itu alhamdulillah memang sudah guru kita. Beliau tuh sudah mengajar dari kalau Bu Fitri itu mengajar memang sudah dari awal, ya, dari tahun awal 2016 berdiri sekolah beliau sudah mengajar di sini sudah hampir 6 tahun. Dan alhamdulillah beliau luar biasa, ya, mengajarnya cukup baik, cukup disiplin dan selalu berintegritas, artinya mempunyai tanggung jawab yang sangat baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, dan juga cukup baik disenangi juga oleh para siswa dalam memberikan pembelajaran. Adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Bu Fitri? Ya, pertama tentu ya kalau Bu Fitri ini sekarang sedang menempuh pendidikan, ya, S1-nya, karena waktu bergabung itu beliau baru masih lulus SMA, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah beliau miliki, beliau sudah cukup terampil dalam mengajar. Cuma memang saya mengharapkan beliau bisa segera menyelesaikan pendidikannya, khususnya sekarang yang ditempuh ini di Unpam, ya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan pendidikannya sehingga beliau harapannya ke depan bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik dari sisi profesi, maupun juga diharapkan ke depannya beliau bisa lebih mengembangkan diri lagi untuk keprofesian guru. Nama saya Rohman. Saya beraktivitas di pesantren Nunatul Makupin sebagai pengurus pesantren. Dia orang yang ada keinginan, ada kemauan. Memang walaupun apa yang sedang dia tempuh sekarang bukan menjadi keinginan dia yang sangat dia inginkan gitu ya, karena memang jurusan yang dia pilih sekarang ini memang bukan inginnya dia banget gitu, cuma untuk memenuhi pendampingan kepada siswa-siswa kami, makanya saya berikan masukan apapun itu ilmunya, semoga insya Allah bermanfaat. Apa yang nantinya kita inginkan, Allah nanti yang jawab kapan akan terjadinya keinginan kita itu, kita nggak tahu. Sekarang kesempatan yang ada sekarang ini, ya ini dulu kita jalani. Saya selalu kasih masukan seperti itu. Memang agak perjuangan yang sangat berat juga ya untuk menempuh jurusan yang memang bukan passionnya gitu. Tapi jalurnya sama, dunianya dunia pendidikan. Nah, beda tipis lah gitu ya. Jadi
saya sebagai suami selalu memberikan masukan, insya Allah ini bermanfaat. Adapun kesulitan-kesulitan yang ada, kalau kita sering berusaha dan berdoa, ada jalan keluarnya dari kesulitan-kesulitan tersebut. Sudah berapa lama ini Bapak menjalin rumah tangga sama Bu Fitri? 10 tahun sudah ya. Iya. Dulu kenalnya dari mana Pak? Ya ikut pengajian aja di sini juga gitu. Apa ya, dia senang sesuatu yang jarang dilakukan sama teman-teman disabilitas. Umpamanya kalau dunia hiking ya sering-sering ke traveling ke gunung-gunung gitu, ya, suka itu. Walaupun memang tantangannya harus membawa pendamping gitu, tapi dia menikmati itu, senang gitu dia. Ya pesan itu ya sering berkali-kali saya sampaikan, walaupun ini sesuatu yang kita jalani berbeda tapi jalurnya sama. Seperti itu. Kalau untuk rencana Ibu nih setelah lulus kuliah dari Unpam, untuk itu mau ngapain Bu? Saya terus mengembangkan karir saya, memanfaatkan ilmu yang sudah saya dapat dari Unpam, menerapkan apa yang pernah saya pelajari selama berkuliah di Unpam. Saya terapkan di sekolah. Ada nggak rencana Bu Fitri nanti mau kuliah lanjut lagi? Untuk saat ini berkuliah. Untuk saat ini saya ingin coba untuk menerapkan ilmu yang saya dapatkan dulu di S1. Insya Allah nanti ke depannya jika ada kesempatan lagi, saya akan coba lanjut ke S2. Apa saja nih pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada seluruh mahasiswa difabel maupun mahasiswa non-difabel yang saat ini mungkin masih bingung nih Bu, mau arah ke depannya bagaimana gitu? Ya, buat teman-teman, baik yang disabilitas maupun yang non-disabilitas, ayo tetap semangat untuk berkuliah di Universitas Pamulang. Alhamdulillah saat ini Unpam sangat memudahkan bagi teman-teman difabel. Senangnya berkuliah di Unpam dan juga interaksi dengan para dosen yang begitu ramah dan ilmunya pun pastinya insya Allah bermanfaat.